Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bangkalis naik kapal sambil makan sayur ketupat. Fokus tingkatkan transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Mungkin itu sebagai pengantar dari kami. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini dengan adanya pandemi COVID sebenarnya mempercepat transformasi di bidang kesehatan. Walaupun kami juga di Provinsi Riau sudah memulai sejak tahun 2016 ya, pada beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kami kembali menata yang sudah kami lakukan di Provinsi Riau, apalagi dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan bahwa rekam medik elektronik ini sudah menjadi keharusan buat kita semua. Oleh karena itu, kami juga berharap di hari HKN tahun 2023 ini kita berusaha untuk seluruh Provinsi Riau bisa nanti terhubung dengan aplikasi yang hari ini sedang kami rancang, yang kami perkenalkan dengan aplikasi namanya Suai. Suai ini singkatan dari Sinergi, Ultimate, Accountability, dan Integrity. Nah, jadi aplikasi yang sedang kami rancang hari ini bersama Diskominfo setempat, yang kami ambil dari Sigda, ya, dan Sigda yang akhirnya kami modifikasi dengan berbagai fitur dan berbagai komponen. Mungkin bisa ditampilkan di share slide saya. Nah, ini Suai, Sinergi, Ultimate, Accountability, dan Integrity. Ini aplikasi yang sedang kami bangun. Dari 12 kabupaten kota kita di Riau, sebenarnya ada satu sudah kabupaten kota yang sudah sangat siap, yaitu Kota Dumai. Semua sudah terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Kota Dumai. Jadi tidak ada satu lagi puskesmas di sana yang membuat laporan secara manual. Jadi satu hari itu dari Kepala Dinas Kesehatan sudah melihat dashboardnya, hanya saja kita memang masih menggunakan pihak ketiga. Nah, oleh karena itu, dalam meningkatkan kematangan digital, kita berusaha untuk aplikasi ini diambil alih oleh Dinkes Provinsi. Jadi atas kesepakatan kemarin kita dengan kabupaten kota, aplikasi dibuat oleh provinsi, dan kemudian kabupaten kota nanti menyediakan sarana prasarana, SDM, pembiayaan, pemeliharaan, dan sebagainya. Next. Nah, secara geografis yang kami arsir warna merah, Provinsi Riau terdiri banyak daratan, pulau, dan sungai. Jadi masih banyak daerah, khususnya puskesmas, dari 238 puskesmas, ada yang tidak memiliki sinyal. Nah, oleh karena itu, kita bicara digital, tentang sinyal saja, barangkali ini sudah harus kita tata. Kita pernah mencoba menggunakan satelit. Yang kita gunakan waktu itu adalah Mango Sky untuk di satu kabupaten, yaitu Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir itu hanya 30% puskesmas yang berada di daratan, 70%-nya lagi adalah di laut atau sungai. Nah, ketika kita menggunakan Mango Sky itu satelit, ternyata kita kesulitan. Ketika ada trouble, kita butuh menghubungkan ke pusat 2 hari baru selesai. Nah, ternyata ini tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu kita mencari alternatif lain. Kemudian sebagai wilayah sulit mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan maksimal, terutama daerah pesisir, yang tadi daerah pinggiran sungai. Nah, itu memang menjadi kendala kita. Sebenarnya banyak sih di daerah kita yang masih daerah 3T, terluar, ya, berbatasan dengan Singapura, Malaysia, atau negara luar.
kemudian terpencil, dan terisolir ya. Nah, jadi masih ada beberapa daerah kita yang mengalami kesulitan. Kemudian pemerintah ingin mewujudkan terselenggaranya suatu sistem informasi kesehatan yang menjadi faktor penguatan koordinasi, integrasi, dan sinkronasi seluruh puskesmas dan rumah sakit. Next. Nah, ini yang seperti yang kami sampaikan tadi, untuk Dinas Kesehatan Provinsi Riau, kita sudah menyusun blueprint sistem informasi kesehatan, ya. Dan itu sudah kita buat blueprintnya, yang memang kita lakukan konsultasi, kita hire konsultan untuk mengerjakannya. Kemudian kita waktu itu mengembangkan aplikasi Sigda untuk Riau. Harapannya Sigda ini memang akan kita kembangkan ke seluruh puskesmas, dan pada tahapan 2017-2018 ini kita melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan Sigda di 12 kabupaten kota. Karena kita ada 12 kabupaten kota, ada 238 puskesmas, yang ini yang kita kembangkan. Nah, pada tahun 2019, 70% kabupaten kota ini sudah menggunakan Sigda di Provinsi Riau. Hanya tinggal 30% lagi. Namun pada tahun 2020 kita terkena COVID. Nah, sejak itu ada daerah yang memang terus berkembang seperti Dumai itu terus maju karena memang mempercepat era digital. Tapi ada beberapa daerah juga yang sudah tidak menggunakan lagi. Oleh karena itu pada tahun 2023 ini kita melakukan pembuatan aplikasi yang kita namakan SUAI, Synergy, Ultimate, Accountability, dan Integrity. Aplikasi ini kita buat di tingkat provinsi, nanti kita berikan ke 238 puskesmas yang ada di seluruh Provinsi Riau secara gratis. Nah, jadi aplikasi ini yang sekarang sudah kita daftarkan ke Diskominfo, sudah dapat domainnya, hanya saja kita belum dalam persetujuan PSE-nya. Apa tadi domain? Penyelenggaraan sistem elektroniknya. Nah, jadi masih dalam persetujuan dari Diskominfo. Ketika Diskominfo menyetujui nanti PSE-nya, PSE penyelenggaraan sistem elektronik kita ini untuk SUAI ini, maka ini akan kita sosialisasikan di 12 kabupaten kota. Nah, jadi aplikasi ini akan dipakai secara gratis oleh 12 kabupaten kota, hanya nanti kabupaten kota menyediakan sarana prasarana, komputer, laptop, jaringan, pembiayaan, dan SDM. Nah, dan kita targetkan, insya Allah di bulan September ini sudah keluar persetujuan PSE dari Diskominfo, karena kita domainnya sudah punya, sehingga nanti di 12 November HKN kita pada tahun ini kita rencanakan sudah terpapar di 238 puskesmas, dan ini yang akan kita hubungkan nanti dengan aplikasi Satu Sehat. Nah, jadi mudah-mudahan nanti seperti apa yang sudah kami rencanakan ini bisa terselenggara. Lanjut. Nah, ini struktur organisasi, Kepala Kesehatan, Sekretaris, Subkoordinator Perencanaan. Jadi di bawah Subkor Perencanaan. Jadi ada perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan. Nah, jadi di Subkor Perencanaan itu ada data dan informasi. Di seksi ini, di Subkor ini nanti yang akan menangani masalah data dan informasi. Nah, jadi dia di bawah sekretaris, tepatnya di bawah subkoordinator perencanaan program. Lanjut. Nah, sumber daya manusia di data dan informasi ini kita siapkan programmer, kemudian database administrator,
web administrator, dan network administrator. Lanjut. Tahapan kita sudah punya blueprint sistem informasi kesehatan, ya. Salah satunya adalah sistem informasi rujukan. Bagaimana merancang sistem informasi terpadu, mengintegrasikan seluruh sistem informasi di dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas. Nah, ini yang barangkali nanti dashboardnya di Dinkes provinsi, dan ada juga di setiap dinas kesehatan kabupaten kota. Lanjut. Nah, kita sudah menyiapkan untuk data center ini ada server, ya. Server kita miliki sendiri yang cukup untuk 12 kabupaten kota, saya pikir sudah tercukupi, ya. Jadi nanti di 12 kabupaten kota servernya itu adalah di Dinkes provinsi. Dan kita siapkan juga AC kering, ya, untuk untuk sarana dan prasarananya. Kemudian lanjut. Nah, ini juga reset floor, jadi AC kering dari bawah lantai. Semua kabel-kabel tidak ada nampak di atas, sekarang semua kita taruh di bawah lantai. Begitu juga sistem proteksi kebakaran sudah kita siapkan. Lanjut. Nah, ini akses kontrol, ada monitor, kemudian juga pengaman CCTV. Jadi di dalam ruangan server ini juga kita siapkan CCTV. Dan ada genset yang dalam hitungan detik juga ketika lampu PLN mati, maka genset ini akan dalam hitungan detik akan beroperasi. Jadi kesiapan server kita tuh sudah siap. Jadi untuk 12 kabupaten kota, untuk seprovinsi Riau, data-data bisa kita simpan di sini. Jadi tidak perlu lagi menyewa ataupun menggunakan pihak ketiga dalam server ini. Jadi pengamanan CCTV, pintu kayu, akses masuk menggunakan kartu. Ya, jadi memang pintu masuk ke sini juga sudah menggunakan kartu atau sidik jari, ya. Jadi untuk ruangan ini memang kita ruangan khusus. Lanjut. Nah, ini untuk networking kita, kapasitas bandwidth mencapai 100 Mbps, rasio 1/1. Jadi ada router, ada switch, LAN kabel, nah yang terhubung ke laptop, komputer, print, dan ini yang tadi kami sampaikan, untuk menghubungkan ke kabupaten kota ini sangat bervariasi sekali. Kalau memang daerahnya memiliki sinyal, ya kita mungkin tidak ada masalah. Tapi yang tidak memiliki sinyal, kita sudah mencoba dengan dengan satelit, itu gagal. Jadi kita menggunakan adalah intranet. Nah, jadi intranet itu kita pasang di setiap puskesmas yang mengalami kesulitan sinyal. Nanti sinyalnya itu adalah dari WiFi yang dari Dinas Kesehatan akan kita hubungkan. Nah, jadi dan ini sudah kita lakukan di Kabupaten Indragiri dan itu berhasil. Nah, jadi puskesmas tidak perlu lagi membayar paket internet karena sudah diambil dari sinyal yang ada dari Dinas Kesehatan. Lanjut. Nah, untuk POA kita menuju RM ini, persiapan tim IT kita sudah siap. Pengembangan aplikasi kita juga sudah. Persiapan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas juga sudah. Sekarang kita dalam koordinasi bersama Kominfo. Lanjut, halaman berikutnya. Nah, ini yang kami tadi sampaikan bahwa untuk di Diskominfo kita sudah daftarkan, ya, domainnya sudah ada, hanya saja persetujuan sistem elektroniknya saja lagi yang kita menunggu persetujuan dari Diskominfo. Kalau ini sudah disetujui, nah baru nanti kita berkoordinasi untuk ke Pusdatin Kemkes untuk
menghubungkan dengan Satu Sehat, platform Satu Sehat. Lanjut. Nah, ini kita juga bersama direktur dari Kementerian Kominfo ya. Ya, Kementerian Kominfo, Pak siapa ya, lupa saya. Pak Iwayan ya, I Gusti ya. Nah, jadi kita sudah membicarakan ini di formal maupun informal. Kebetulan di situ ada Pak Rusdi juga nih, Pak Dr. Rusdi nih. Karena beliau juga memahami, jadi kami mungkin pada taraf kebijakan lah, apa yang didukung untuk sarana prasarana, ini yang barangkali kami lakukan. Lanjut. Nah, proses menuju Satu Sehat dengan PP nomor 71 2019, kemudian ada PMK nomor 24 tahun 2002 tentang rekam medis mengharuskan kita proses bridging dengan platform Satu Sehat akan melakukan penyesuaian parabel yang dipersyaratkan. Ini yang tadi pengembangan kami itu sekarang sudah aplikasi sudah jadi. Kami kerjasamakan dengan Diskominfo, hanya saja di Diskominfo domain kita sudah dikasih hanya untuk izin PSE-nya yang belum. Nah, kalau sudah pendaftaran PSE ini kami disetujui di Diskominfo, maka aplikasi Suai ini akan kita sosialisasikan di 12 kabupaten kota. Karena itu tadi target kami 12 November, aplikasi Suai ini sudah bisa terhubung nanti dengan Satu Sehat, platform Satu Sehat. Lanjut. Nah, ini penyesuaian domain. Kalau yang lama itu Sidak, itu kami yang ada di 12 kabupaten kota kami pindahkan ke Suai. Ya. Yang kenapa berubah? Karena memang ada beberapa fitur, ada beberapa komponen juga item yang memang kita rubah menyesuaikan dengan tuntutan. Nanti dia akan terhubung dengan Satu Sehat atau bridging dengan Satu Sehat. Lanjut. Nah, ini contoh aplikasi Suai, Synergy Ultimate Accountability Integrity yang kita kembangkan hari ini. Ya. Bisa melihat kita mulai sistem informasi puskesmas, sistem informasi manajemen obat, kemudian sistem antrian, semua akan kita satukan nanti dalam aplikasi Suai ini. Yang semua aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan di lapangan nanti kita masukkan ke dalam aplikasi Suai ini. Lanjut. Nah, memang tantangan kita ya human resource ini kita memang ada kabupaten kota itu yang memang tenaga IT-nya kuat, ada juga yang tidak kuat. Nah, oleh karena itu kami memperkuatnya di tingkat provinsi sehingga nanti harapannya kabupaten kota bisa kami berikan transfer knowledge. Belum lagi jumlah tenaga IT yang masih terbatas saat ini yang akan kami rekrut. Kemudian akses internet tadi di puskesmas belum stabil, oleh karena itu kami menggunakan jaringan intranet. Ya. Kemudian MOU, PKS akses data kependudukan masih berproses di SKPD pencatatan sipil. Nah, karena mereka masih membutuhkan beberapa persyaratan, sehingga baru kita bisa ber-MOU untuk mendapatkan data NIK di catatan sipil. Kemudian software aplikasi belum fleksibel, ya kita harapkan memang dia bisa real time. Kemudian bridging ya BPJS versi 4 masih penyesuaian di aplikasi Suai. Lanjut. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, problem solving untuk jaringan, salah satunya di Indah Hilir. Untuk daerah yang terisolir, yang memang tidak ada sinyal, kita menggunakan triangle tower. Jadi kita buat tower, kakinya 3, yang kita hubungkan antara satu puskesmas dengan puskesmas lain. Nah, jadi
ternyata ini lebih berhasil dibandingkan menggunakan Mango Sky atau satelit yang digunakan oleh Telkomsel. Nah, karena ini baik itu gangguan itu cepat teratasi, ya, karena kita punya tenaga yang ada di puskesmas, dan kemudian juga tidak ada, sepanjang di kabupaten itu memiliki sinyal, ya akan sampai ke daerah sinyalnya akan ada karena dihubungkan dengan. Waktunya tinggal 2 menit Pak ya. Satu terakhir. Nah ini contohnya satu puskesmas di daerah terluar, tidak ada jaringan internet, maka kita mau masang tower. Tower ini tadi dari puskesmas ke puskesmas lain. Sehingga dengan demikian, dengan intranet, ya akses di puskesmas itu bisa kita lakukan sampai dengan sekarang video, Zoom, laporan-laporan puskesmas yang dilaporkan, sehingga nanti per hari itu kita bisa lihat, kasus kabupaten itu, kasus yang terbanyak misalnya DHF. DHF itu di mana yang tertinggi, ya bisa kita lacak dari apa yang mereka laporkan. Dengan demikian juga puskesmas sudah tidak perlu lagi membuat laporan secara manual ke Dinas Kesehatan. Barangkali itu yang dapat kami paparkan, perkembangan yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan kematangan digital, bagaimana rekam medik elektronik di Provinsi Riau harus kita wujudkan di 12 November 2023 ini. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.